Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Farah Mutia Permatasari beserta dua teman saya yang lain yaitu Muhammad Belmiro Atira dan juga Gifari Akmal Farizi. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai audit siklus pendapatan dengan topik pembahasan kami yaitu yang pertama teknologi dan aktivitas siklus pendapatan, lalu yang kedua ada tujuan audit, pengendalian dan pengujian pengendalian pada siklus pendapatan, serta yang ketiga yaitu substantif tes pada akun siklus pendapatan. Oke, yang pertama teknologi dan aktivitas siklus pendapatan. Apa sih itu siklus pendapatan? Jadi siklus pendapatan atau revenue cycle itu merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan perusahaan, mulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan hingga penerimaan kas atas penjualan barang atau jasa. Nah, dengan kata lain, siklus ini itu menggambarkan alur kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, mulai dari transaksi penjualan hingga kas yang diterima dan dicatat dalam laporan keuangan. Nah, tujuan utama dari siklus ini itu yaitu untuk memastikan bahwa pendapatan dicatat secara akurat, tepat waktu dan sah sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi. Nah, proses ini tuh biasanya melibatkan beberapa departemen seperti penjualan, kredit, gudang, pengiriman, piutang, dan juga penerimaan kas. Lalu komponen dan aktivitas utama dalam siklus pendapatan itu biasanya yaitu yang pertama penerimaan pesanan pelanggan, lalu persetujuan kredit, lalu juga pengiriman barang, lalu juga ada penagihan, pencatatan penjualan, penerimaan kas, dan yang terakhir itu biasanya penyesuaian dan rekonsiliasi. Nah, alternatif dalam pemrosesan data dalam siklus pendapatan itu ada tiga. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan batch, yaitu suatu metode di mana transaksi, yaitu dalam hal ini itu pesanan penjualan, itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diproses secara bersamaan dalam satu kelompok pada waktu tertentu. Nah, lalu yang kedua ini ada sistem pemrosesan real time atau real time processing system, yaitu sistem di mana ini itu memproses setiap transaksi secara langsung dan individual pada saat peristiwa ekonomi itu terjadi, sehingga data itu akan selalu diperbarui secara instan. Nah, yang terakhir itu ada sistem titik penjualan atau point of sales. Nah, itu tuh sistem di mana pencatatan transaksi itu secara otomatis dilakukan saat pelanggan melakukan penjualan. Contoh sistem ini tuh biasanya banyak digunakan oleh perusahaan bisnis to consumer atau B2C seperti retail dan juga restoran. Yang pertama itu sistem pemrosesan batch. Itu dibagi dua. Ini yang pertama akan menjelaskan mengenai sistem pemrosesan pesanan penjualan secara batch. Nah, ini tuh merupakan gabungan antara proses manual dan juga pemrosesan komputer, di mana seperti pengambilan pesanan, pemeriksaan kredit, lalu juga pengambilan barang hingga pengiriman itu masih dilakukan secara manual. Sedangkan pencatatan akuntansi dan pembaruan data piutang itu biasanya dilakukan oleh komputer dalam bentuk batch atau sekumpulan transaksi yang nantinya akan diproses bersamaan pada waktu tertentu. Nah, hal ini tuh dimulai dari menerima dan mencatat pesanan pelanggan. Nah, proses ini tuh dimulai ketika bagian penjualan itu menerima pesanan pelanggan melalui surat, telepon, atau tenaga penjualan. Nah, data pesanan yang masih mentah itu nantinya akan diubah menjadi dokumen pesanan, penjualan atau sales order yang biasanya itu berisi nama dan alamat pelanggan, lalu juga nomor akun pelanggan, jenis dan jumlah barang, harga, pajak, diskon, serta biaya kirim. Nah, nantinya dokumen ini itu akan dibuat dalam beberapa salinan untuk keperluan bagian lain seperti otorisasi kredit, bagian gudang, dan juga bagian pengiriman. Nah, satu salinan lainnya ini nantinya akan disimpan sebagai file pesanan terbuka atau open order file untuk referensi pelanggan. Nah, nantinya akan dilanjutkan ke otorisasi kredit. Nah, sebelum pesanan ini diproses, bagian kredit itu akan menilai kelayakan pelanggan. Untuk pelanggan baru itu biasanya dilakukan analisis keuangan secara menyeluruh. Sedangkan untuk pelanggan lama, itu akan cukup memastikan transaksi baru itu tidak melebihi batas kredit. Nah, nantinya jika disetujui, salinan pesanan yang telah disahkan itu akan dikirim kembali nih ke bagian penjualan dan menjadi dasar bagi bagian gudang serta bagian pengiriman untuk menindaklanjuti pesanan gitu. Selanjutnya aktivitas di bagian gudang. Nah, setelah mendapat otorisasi tadi, bagian penjualan ini biasanya mengirim dokumen pelepasan stok atau stok rilis itu ke gudang. Nah, petugas gudang itu nantinya akan mengambil barang sesuai daftar, lalu juga akan memeriksa jumlah dan kelengkapannya, lalu juga akan menandatangani dokumen pelepasan stok sebagai bukti, serta akan menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Nah, jika ada barang yang kosong, petugas itu biasanya akan mencatatnya pada dokumen tersebut. Nah, selanjutnya, aktivitas di bagian pengiriman itu, sebelum barang tiba, bagian pengiriman itu biasanya sudah menerima packing slip, shipping notice, dan juga arsip dokumen dari bagian penjualan. Nah, packing slip ini nantinya akan dikirim nih bersama barang untuk pelanggan. Sedangkan untuk shipping notice itu nantinya akan dikirim ke bagian penagihan sebagai pemberitahuan pengiriman. Nah, setelah barang datang, nantinya petugas pengiriman itu akan mencocokkan barang dengan dokumen, lalu juga mengemas barang dan menyiapkan bill of lading, terus juga akan mengirim barang ke pengangkut, lalu juga akan mencatat transaksi di log pengiriman, serta akan mengirim salinan ke bagian penagihan serta menyimpan arsip. Nah, selanjutnya pemrosesan data oleh komputer. Nah, setelah seluruh proses fisik itu selesai, nantinya data transaksi ini akan diproses oleh komputer secara batch. Nah, proses ini meliputi beberapa tahapan seperti data entry, yaitu memasukkan data, seperti semua shipping notice tadi itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke sistem. Nah, setiap batch ini nantinya akan diberi nomor identifikasi unik dan total control batch untuk memastikan keakuratan data. Nah, lalu selanjutnya akan dilakukan edit run atau pemeriksaan data. Nah, sistem ini itu akan memeriksa kesalahan input seperti nomor pelanggan yang tidak valid, lalu juga harga yang salah, atau jumlahnya yang negatif. Nah, catatan yang salah ini akan dikirim ke file error untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan. Nah, selanjutnya dilakukan sort run atau penyusunan data. Nah, file ini itu
File transaksi ini tuh akan diurutkan berdasarkan nomor akun pelanggan atau primary key agar sesuai dengan urutan file master piutang. Nah, pada bagian pembaruan piutang dan penagihan atau AR update and billing, nantinya sistem ini akan memperbarui saldo piutang pelanggan itu dengan menambahkan faktur baru ke saldo lama. Nah, setelah itu faktur pelanggan itu akan dicetak dan file lama nantinya itu akan disimpan sebagai cadangan dengan menggunakan metode sistem backup yang berlapis untuk keamanan data. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan pembaruan persediaan atau inventory update. Nah, jumlah stok barang di file inventory master ini akan dikurangi sesuai dengan penjualan. Sistem juga akan membandingkan stok dengan reorder point untuk menentukan nih apakah perlu pemesanan ulang. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembaruan buku besar atau general ledger update. Nah, pada akhir hari biasanya seluruh transaksi batch ini akan diringkas dalam voucher jurnal elektronik dan diposting ke buku besar umum atau general ledger. Nah, sistem ini akan menghasilkan laporan seperti ringkasan penjualan, status persediaan, dan juga laporan kinerja. Oke, yang kedua ini ada sistem pemrosesan batch bagian penerimaan kas. Nah, berbeda nih dengan transaksi penjualan yang berlangsung terus-menerus, penerimaan kas ini biasanya terjadi pada waktu tertentu dan dalam kelompok tertentu. Misalnya, saat menerima banyak cek sekaligus dari pos, itu kemudian akan disetorkan ke bank di akhir hari. Nah, sistem ini itu akan menggabungkan proses manual dan juga komputerisasi. Proses manual ini digunakan untuk penanganan dokumen dan penyetoran uang. Sedangkan untuk komputer, itu akan berperan dalam memperbarui catatan akuntansi secara batch melalui file akses langsung. Nah, ini dimulai dari ruang pos atau mail room. Nah, ini proses dimulai ketika perusahaan ini menerima cek dan pemberitahuan pembayaran atau remittance advice dari pelanggan. Nah, petugas ruang pos ini nantinya akan memisahkan cek dari pemberitahuan pembayaran, lalu juga akan menyusun daftar pembayaran atau remittance list sebagai dokumen kontrol, lalu juga akan mengirim cek dan daftar pembayaran ke bagian penerimaan kas, dan juga akan mengirim pemberitahuan pembayaran ke bagian piutang atau account receivable. Nah, langkah ini nantinya akan memastikan nih adanya pemisahan tanggung jawab sehingga tidak ada satu orang yang bisa memegang uang sekaligus mengubah catatan keuangan. Nah, lalu akan dilanjutkan kepada Departemen Penerimaan Kas atau Cash Receipt Department. Petugas di bagian ini itu akan mencocokkan cek dengan daftar pembayaran, memastikan kesesuaian data, lalu juga menyiapkan slip setoran bank atau deposit slip, serta akan memasukkan data pembayaran langsung ke sistem untuk membuat file transaksi penerimaan kas. Nah, berbeda dengan sistem batch penjualan, entry data ini dilakukan langsung oleh bagian pengguna, bukan oleh bagian entry data terpusat. Nah, setelah semua transaksi ini dicatat, petugas itu biasanya menyimpan arsip dokumen dan menyetorkan uang ke bank di akhir hari gitu. Lalu akan dilanjutkan ke Departemen Piutang atau Account Receivable Department. Nah, bagian ini itu akan menerima remittance advice dari ruang pos serta laporan dari hasil pemrosesan batch, seperti daftar transaksi penerimaan kas, lalu juga laporan perubahan saldo piutang. Nah, nantinya di bagian perubahan saldo piutang atau AR change report ini itu biasanya menggunakan dokumen untuk mencocokkan data pembayaran dengan catatan pelanggan, lalu juga untuk menyimpan dokumen tersebut sebagai bukti pembukuan dan juga kontrol. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa pembayaran yang telah dicatat dengan benar itu uh, pada akun pelanggan yang sesuai gitu. Lalu dilanjutkan dengan Departemen Pemrosesan Data atau Data Processing Department. Nah, semua data pembayaran dari bagian penerimaan kas ini akan diproses oleh komputer melalui dua tahap utama. Yang pertama itu ada Master File Update Run. Itu sistem untuk memeriksa validitas data dan juga memperbarui account receivable master file untuk mengurangi saldo pelanggan. Lalu juga pada Master File Update Run ini mencatat transaksi di Cash Receipt Journal dan juga Jurnal Voucher File. Nah, nantinya akan menghasilkan daftar transaksi untuk ditinjau bagian AR. Yang kedua itu ada General Ledger Update Run. Nah, ini tuh dilakukan pada akhir hari kerja, di mana semua transaksi dari jurnal penerimaan kas ini akan diposting ke buku besar umum atau General Ledger. Nah, proses ini itu akan memperbarui saldo kas, piutang, dan juga pendapatan perusahaan dengan data baru. Nah, lalu akan dilanjutkan dengan kantor pengendali atau controller office. Nah, sebagai lapisan pengendalian terakhir nih, kantor pengendali ini akan melakukan rekonsiliasi periodik dengan cara membandingkan slip setoran bank dengan daftar pembayaran dari ruang pos. Lalu akan memastikan jumlah uang yang disetorkan itu sesuai dengan catatan perusahaan dan juga akan menyimpan seluruh dokumen itu sebagai bukti audit dan kontrol internal. Nah, langkah ini itu penting untuk mendeteksi kesalahan atau potensi penyimpangan seperti uang yang tidak disetorkan atau perbedaan antara saldo kas dan rekening bank. Selanjutnya ada sistem pemrosesan real time. Yang pertama yang akan dibahas yaitu sistem pesanan penjualan real time. Nah, sistem pesanan penjualan real time ini merupakan bentuk integrasi penuh antara sistem akuntansi dan fungsi bisnis lainnya melalui teknologi informasi. Nah, tujuan sistem ini itu untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat aliran informasi, lalu juga untuk menekan biaya operasional dengan cara menghilangkan proses manual dan menggantinya dengan otomatisasi komputer yang bekerja secara langsung atau real time. Nah, berbeda nih dengan sistem batch yang mengumpulkan transaksi terlebih dahulu sebelum diproses, sistem real time ini akan memproses setiap transaksi segera saat terjadi dan menggantikan dokumen fisik dengan dokumen digital yang dikirim otomatis antar departemen.
Dimulai dari prosedur penjualan, proses ini dimulai pada saat petugas penjualan itu menerima pesanan dari pelanggan, baik melalui dokumen, email, fax, maupun telepon. Nah, petugas ini akan memasukkan data ke sistem terpusat yang secara otomatis nantinya akan menjalankan fungsi-fungsi berikut seperti pemeriksaan stok dan kelayakan kredit pelanggan. Nah, sistem langsung akan memeriksa ketersediaan barang pada inventory subsidiary file dan meninjau data kredit pelanggan pada kredit history file atau batas kredit, saldo piutang, tanggal pembayaran terakhir, dan status kredit. Nah, berdasarkan hasil pengecekan ini, nantinya sistem akan menyetujui atau menolak pesanan secara otomatis. Nah, jika pesanan ini akan disetujui, sistem itu akan membuat catatan faktur penjualan digital, lalu juga akan mengirimkan dokumen pelepasan stok elektronik ke gudang, serta akan mengirim slip pengemakan digital ke bagian pengiriman. Nah, semua proses tersebut terjadi tanpa intervensi manual. Lalu akan dilanjutkan di prosedur gudang. Nah, begitu menerima dokumen pelepasan stok digital, nantinya terminal di gudang ini akan mencetak salinan otomatis. Nah, petugas gudang ini kemudian akan mengambil barang sesuai daftar, lalu juga akan memeriksa jumlah dan jenis barang, lalu akan mengirimkannya ke departemen pengiriman beserta dokumen pelepasan stok. Nah, selanjutnya di departemen pengiriman, bagian pengiriman ini nantinya akan mencocokkan nih barang fisik dengan dokumen slip pengepakan dan pelepasan stok untuk memastikan pesanan itu lengkap. Nah, setelah diverifikasi, petugas nantinya itu akan mengemas barang, lalu juga menyiapkan bill of lading sebagai bukti pengiriman, dan juga akan menginput konfirmasi pengiriman atau record shipment ke sistem secara digital. Nah, tindakan ini itu menjadi sinyal bagi sistem bahwa transaksi penjualan itu telah selesai diproses. Nah, dilanjutkan dengan akuntansi otomatis. Nah, setelah sistem itu menerima pemberitahuan pengiriman, nantinya semua pencatatan akuntansi itu diperbarui secara otomatis dan real time, yang meliputi pembaruan persediaan, yaitu sistem mengurangi jumlah stok dan memperbarui data inventaris agar selalu akurat, lalu juga pemantauan di order point. Jika stok itu telah mencapai batas minimum, sistem akan secara otomatis membuat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk pengisian ulang. Nah, lalu ada penandaan status on order. Nah, barang yang dipesan ini nantinya akan ditandai agar tidak dijual ulang. Lalu akan ada pembaruan file faktur penjualan. Nah, sistem ini akan mencatat tanggal pengiriman dan memanfaatkan file ini sebagai pengganti jurnal penjualan dan buku besar piutang, terutama di perusahaan B2B. Nah, lalu akan ada pembaruan buku besar atau general ledger. Nah, akun penjualan, piutang, dan persediaan itu akan diperbarui secara otomatis. Namun, perusahaan dengan volume transaksi yang tinggi bisa memproses general ledger itu secara batch untuk efisiensi. Nah, lalu selanjutnya ada pembuatan laporan manajemen otomatis, seperti ringkasan penjualan, laporan status inventaris, dan juga laporan perubahan saldo buku besar ini nantinya akan membantu manajemen dalam memonitoring dan membantu pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada sistem penerimaan kas secara real time. Nah, sistem penerimaan kas secara real time ini akan menggambarkan bagaimana proses penerimaan dan pencatatan kas itu dilakukan secara otomatis dan terintegrasi antar bagian, mulai dari ruang surat hingga kantor pengendali. Nah, sistem ini itu akan memungkinkan setiap pembayaran pelanggan itu langsung diproses saat diterima, sehingga mempercepat pencatatan dan meningkatkan keamanan transaksi. Berbeda dari sistem batch yang memproses transaksi dalam kelompok, sistem ini akan memperbarui data kas dan piutang secara real time untuk memastikan seluruh informasi keuangan itu secara selalu akurat dan juga terkini. Nah, ini dimulai dari ruang surat atau mailroom. Proses ini dimulai ketika ruang surat menerima amplop dari pelanggan yang berisi cek pembayaran dan juga bukti pembayaran atau remittance advice. Nah, tugas petugas ruang surat atau mailroom ini meliputi membuka amplop dan menandatangani cek dengan stempel for deposit only agar tidak bisa disalahgunakan, lalu juga mencocokkan setiap cek dengan bukti pembayaran untuk memastikan nilai dan identitas pelanggan itu sesuai. Lalu juga menyusun daftar remiten atau remittance list yang berisi semua pembayaran yang diterima pada hari itu, lalu juga mengirimkan cek, bukti pembayaran, dan salinan daftar remiten ke Departemen Penerimaan Kas. Nah, langkah ini itu penting karena memisahkan fungsi penerimaan uang dan juga pencatatan, sehingga mengurangi risiko kecurangan. Nantinya memasuki ke Departemen Penerimaan Kas atau Cash Receipt Department. Nah, setelah menerima dokumen dari ruang surat tadi, petugas penerimaan kas itu biasanya akan mencocokkan kembali semua cek dan bukti pembayaran dengan daftar remiten. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu biasanya menyiapkan slip setoran bank berdasarkan total penerimaan pada hari itu, menggunakan terminal komputer untuk mencatat setiap pembayaran langsung ke file remiten secara elektronik, lalu juga menyimpan arsip dokumen seperti daftar remiten, bukti pembayaran, dan salinan SIP setoran, lalu juga menyerahkan cek fisik ke bagian keamanan di akhir hari untuk disetorkan ke bank. Nah, tahap-tahap ini itu memastikan bahwa setiap kas yang diterima itu tercatat secara real time dan siap diverifikasi oleh bagian lain. Dilanjutkan dengan pemrosesan data otomatis atau computer operation. Nah, begitu data pembayaran tadi itu dimasukkan ke sistem, komputer itu langsung memprosesnya secara otomatis tanpa perlu entry tambahan. Sistem ini akan melakukan beberapa fungsi penting, yaitu menutup faktur penjualan yang sudah dibayar pelanggan dengan mencatat nomor cek dan juga tanggal pembayaran ke dalam catatan faktur. Lalu juga memperbarui general ledger secara real time untuk memastikan saldo kas dan piutang itu selalu akurat, dan juga akan menghasilkan laporan manajemen otomatis seperti daftar transaksi penerimaan kas harian, lalu juga ada out of balance report untuk mendeteksi perbedaan antara catatan kas dan faktur, serta laporan perubahan akun buku besar. Nah, dengan sistem otomatis ini, proses pencatatan itu nantinya akan lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan manusia.
Nah, dilanjutkan ke kantor pengendali atau controller's office. Nah, tahap terakhir yaitu rekonsiliasi atau pencocokan data oleh kantor pengendali untuk memastikan semua transaksi kas itu tercatat dan disetorkan dengan benar. Petugas pengendali itu biasanya membandingkan daftar remiten dari ruang surat atau email room tadi, slip setoran bank, jurnal penerimaan kas elektronik, dan juga saldo akun kas di buku besar. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima itu benar-benar telah disetorkan ke bank serta mendeteksi adanya kesalahan pencatatan atau potensi kecurangan. Nah, selanjutnya ini ada sistem point of sales. Nah, sistem point of sales ini merupakan bagian dari siklus pendapatan yang digunakan oleh perusahaan retail atau bisnis yang bertransaksi langsung dengan pelanggan seperti supermarket, minimarket, restoran cepat saji, dan toko serba ada. Nah, berbeda dengan sistem penjualan kredit, pada sistem point of sales ini transaksi dilakukan secara tunai. Nah, barang yang dijual juga tersedia langsung di toko. Terdiri dari dua prosedur. Yang pertama itu prosedur harian. Itu biasanya itu biasanya terdiri dari pemindaian barang, yaitu proses dimulai saat pelanggan membawa barang ke kasir. Nah, nantinya kasir itu akan memindai barcode atau UPC menggunakan pemindai laser yang terhubung dengan database inventaris. Nah, sistem otomatis ini nantinya akan menampilkan harga barang dan menghitung total pembelian, lalu juga mengulangi jumlah stok secara real time, dan juga jika stok nantinya itu akan mencapai batas minimum, sistem itu biasanya memicu pemesanan ulang otomatis atau reorder point agar tidak kehabisan barang. Nah, lalu selanjutnya itu perhitungan otomatis dan pembayaran. Nah, setelah semua barang dipindai, sistem itu biasanya menghitung total transaksi termasuk pajak, diskon, dan juga promo. Nah, untuk pembayaran kartu kredit, sistem ini itu akan mengajukan otorisasi transaksi online kepada penerbit kartu. Nah, setelah disetujui, pelanggan akan menandatangani voucher dan menerima salinannya. Untuk penerimaan tunai, pelanggan biasanya menyerahkan uang dan kasir menyimpannya di laci kas register. Lalu selanjutnya pencatatan transaksi. Nah, setelah semua transaksi otomatis tercatat di jurnal penjualan secara real time, berisi data penting yaitu seperti tanggal dan waktu, lalu nomor, terminal, jenis pembayaran, total transaksi, pajak, diskon, dan harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pencetakan struk dan arsip. Nah, sistem nantinya akan mencetak dua salinan struk. Yang satu akan diberikan kepada pelanggan, yang satu tersimpan otomatis di register untuk arsip internal yang nantinya tidak bisa diakses oleh kasir. Nah, arsip yang tadi ini akan digunakan untuk proses rekonsiliasi di akhir shift. Pada saat penutupan shift, setelah shift kasir tadi itu berakhir, supervisor biasanya membuka register, mengambil pita kas internal, dan mengganti laci kas dengan yang baru. Nah, kasir dan supervisor ini akan kemudian membawa laci kas ke bagian penerimaan kas untuk rekonsiliasi, yaitu mencocokkan uang tunai, voucher kartu kredit, dan juga data pada pita kas gitu. Jika ditemukan selisih, hasilnya nantinya akan dicatat pada akun cash over atau short. Nah, setelah itu nantinya petugas akan membuat formulir rekonsiliasi kas dan menyimpan satu salinan sebagai bukti penyetoran. Nah, uang tunai dan voucher kartu kredit ini kemudian akan diamankan di brankas untuk disetorkan ke bank di akhir hari. Lalu yang kedua ini ada prosedur pada akhir hari. Nah, pada akhir hari ini nantinya petugas penerimaan kas itu akan menyiapkan slip setoran bank dalam 3 rangkap. Yang satu untuk arsip internal, dua lainnya itu nantinya akan diserahkan ke bank bersama dengan uang tunai. Nah, untuk menjaga keamanan, biasanya setoran uang ke bank ini dilakukan dengan pengawalan petugas keamanan atau jasa pengiriman uang atau security carrier. Nah, selanjutnya sistem komputer ini secara otomatis akan menjalankan proses batch yang terdiri dari merangkum jurnal penjualan dan penerimaan kas, lalu juga menghasilkan bukti jurnal elektronik atau jurnal voucher, dan memperbarui akun buku besar atau general ledger dengan entry berikut. Mungkin bisa di next untuk slide-nya. Seperti yang tertampil pada gambar. Nah, dengan catatan tambahan, beberapa perusahaan itu akan mengakui penjualan kartu kredit sebagai kas langsung karena dana itu biasanya ditransfer dalam waktu yang singkat. Nah, sedangkan perusahaan lain itu akan tetap mencatatnya sebagai piutang usaha sementara sampai dana benar-benar diterima dari pihak penerbit kartu kredit. Begitu. Bisa dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada tujuan audit pada siklus pendapatan. Jadi tujuan yang pertama itu menjamin keandalan informasi keuangan, khususnya data penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua itu mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Yang ketiga itu menilai efektivitas kontrol teknologi informasi seperti kontrol input, pemrosesan, dan output yang digunakan dalam sistem berbasis komputer. Yang keempat itu menilai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan eksternal. Yang terakhir ada memastikan integritas data pelanggan dan transaksi yang disimpan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, untuk fungsinya itu, di bagian sales order processing, tujuannya memastikan hanya pesanan sah yang diterima, diverifikasi, dan dicatat. Untuk credit authorization, tujuannya memastikan pemberian kredit sesuai dengan kebijakan perusahaan dan batas kredit pelanggan. Untuk bagian shipping, memastikan pengiriman dilakukan hanya untuk pesanan yang telah diotorisasi dan tercatat. Dan di bagian billing itu memastikan semua pengiriman ditagih secara akurat dan tepat waktu. Di bagian cash receipt, memastikan semua kas yang diterima tercatat dan disetorkan dengan benar tanpa diselewengkan. Dan yang terakhir itu di bagian account receivable, memastikan saldo piutang mencerminkan kewajiban pelanggan yang sah dan diperbarui dengan benar. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada risiko audit pada siklus pendapatan. Yang pertama itu ada sales order risk, contohnya pesanan fiktif atau palsu dimasukkan ke sistem, data pelanggan salah dimasukkan, misalnya itu alamat atau batas kredit. Dan yang terakhir itu contohnya tidak semua pesanan yang sah tercatat. Selanjutnya ada kredit risk, contohnya itu penjualan dilakukan kepada pelanggan tanpa otorisasi kredit dan pelanggaran batas kredit.
Selanjutnya di sini ada shipping risk. Contohnya itu barang dikirim tanpa pesanan atau ke alamat yang salah, barang yang dikirim tidak sesuai kuantitas pesanan, dokumen pengiriman hilang atau tidak disesuaikan dengan penagihan. Selanjutnya di sini ada billing risk. Faktur tidak dibuat atau dibuat ganda, jumlah tagihan salah akibat kesalahan harga, diskon atau kuantitas, dan yang tadi itu transaksi pengiriman tidak terhubung ke sistem tagihan. Selanjutnya di sini ada cash receipt risk. Contohnya itu penerimaan kas tidak dicatat atau diselewengkan, kas diterima tetapi tidak disetorkan, piutang dihapus secara tidak sah. Yang terakhir ada IT related risk. Contohnya itu manipulasi data melalui akses tidak sah, penghapusan log sistem untuk menutupi kecurangan, dan gangguan sistem yang menyebabkan kehilangan data transaksi. Bisa di next. Baik, di sini ada pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu general controls atau pengendalian umum. Jadi pengendalian ini menjamin lingkungan pengendalian teknologi informasi yang sehat dan melindungi sistem dari ancaman eksternal maupun internal. Contohnya itu yang pertama ada access control, yaitu pembatasan akses berdasarkan otorisasi pengguna dan fungsi pekerjaan. Yang kedua itu segregation of duties, pemisahan antara fungsi penjualan, pengiriman, dan penerimaan kas untuk menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga itu ada sistem development and maintenance control, memastikan perubahan program dilakukan melalui prosedur formal. Yang keempat itu ada data backup and recovery plan, perlindungan terhadap kehilangan data transaksi akibat kegagalan sistem. Yang terakhir itu ada audit trail dan logging system, yaitu pencatatan semua aktivitas pengguna untuk mendeteksi penyalahgunaan. Next. Selanjutnya di sini ada application controls, pengendalian atau pengendalian aplikasi. Jadi, hal menjelaskan bahwa application control berfokus pada akurasi, kelengkapan, dan validitas data transaksi yang diproses dalam aplikasi pendapatan. Yang pertama di sini ada input controls, mengendalikan data yang masuk agar hanya data valid yang diproses, yaitu validasi pelanggan, pengecekan batas kredit sebelum konfirmasi pesanan, penggunaan edit checks, nomor dokumen berurutan untuk memastikan tidak ada transaksi yang hilang. Selanjutnya itu ada processing controls, jadi itu dia menjamin data diolah secara benar dan konsisten. Contohnya itu run-to-run control untuk membandingkan total batch dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada batch total and hash total, memastikan integritas data saat pemrosesan. Selanjutnya itu ada automated matching, sistem pencocokan sales order shipping notice dan invoice secara otomatis. Yang terakhir di sini ada output controls. Jadi output controls ini memastikan hasil pemrosesan akurat dan disampaikan ke pihak yang berwenang, yaitu review laporan pengecualian, rekonsiliasi laporan penjualan dengan pengiriman dan kas diterima, pencetakan faktur hanya setelah data diverifikasi. Next. Udah di next. Oke. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah sistematis dalam pengujian pengendalian. Jadi yang pertama itu memahami proses bisnis dan sistem informasi. Contohnya itu menganalisis flowchart, TFD, dan dokumentasi sistem. Yang kedua itu ada identifikasi pengendalian utama atau key controls. Jadi auditor itu menentukan kontrol mana yang penting untuk mengamankan siklus pendapatan, seperti otorisasi kredit otomatis, validasi pelanggan, kontrol batas kredit, dan rekonsiliasi penerimaan keseharian. Yang ketiga itu ada evaluasi desain pengendalian. Yang pertama, auditor menilai apakah kontrol tersebut dirancang sesuai tujuan pengendalian. Contohnya itu sistem memiliki validasi pelanggan sebelum order diproses. Yang keempat, di sini ada pengujian operasional control, operating effectiveness. Jadi hal itu membagi tekniknya menjadi empat bentuk bukti utama. Yang pertama itu inquiry atau wawancara, menanyakan kepada staf tentang prosedur dan kebijakan yang dijalankan. Observation, dia mengamati penerapan kontrol secara langsung seperti proses otorisasi penjualan. Inspection, pemeriksaan dokumen, memeriksa bukti transaksi laporan audit trail dan log system. Performance atau pengulangan proses, jadi auditor mencoba menjalankan kembali kontrol untuk memastikan hasilnya sesuai. Yang kelima di sini ada analisis bukti elektronik. Jadi dalam sistem teknologi informasi ini, bukti audit seringkali berbentuk log file, audit trail, dan sistem event record. Sehingga auditor menggunakan perangkat lunak audit untuk menganalisisnya. Yang keenam ini atau yang terakhir, evaluasi hasil dan dokumentasi. Nah, jadi auditor menyimpulkan apakah kontrol berjalan efektif dan menilai risiko residual. Dan jika kontrol dinilai lemah, auditor memperluas pengujian substantifnya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi pengendalian pada siklus pendapatan. Jadi pada order entry ini, pengendaliannya itu bisa menggunakan sistem menolak order pelanggan yang tidak aktif atau melebihi batas kredit. Dengan pengujiannya itu, gunakan tes data untuk memasukkan pesanan fiktif dan lihat apakah sistem menolak. Selanjutnya itu di bagian credit authorization, setiap order kredit baru harus disetujui oleh supervisor melalui login otorisasi. Dengan pengujiannya itu, periksa log otorisasi kredit dan bandingkan waktu persetujuan dengan waktu order. Di untuk di bagian shipping ini, pengendaliannya itu dokumen pengiriman hanya dapat dibuat jika ada sales order yang valid. Dan pengujian yang disarankan itu lakukan walkthrough satu order dari input ke pengiriman dan cocokkan dokumen terkait. Selanjutnya di bagian billing contoh pengendaliannya itu faktur otomatis dibuat hanya untuk pengiriman yang sudah disetujui. Dan untuk pengujiannya itu periksa file master untuk memastikan tidak ada invoice tanpa shipping record. Untuk bagian cash receipt, setiap penerimaan kas harus direkonsiliasi dengan laporan penjualan dan untuk pengujiannya itu cocokkan laporan penerimaan kas harian dengan buku besar dan slip setoran bank. Bisa di next. Next. Oke. Nah, jadi di sini itu ada penilaian efektivitas kontrolnya.
Jadi efektivitas kontrol itu dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada highly effective, yaitu kontrol otomatis, terdokumentasi, tidak dapat dimodifikasi tanpa otorisasi. Yang kedua itu moderately effective, yaitu kontrol dilakukan manual, tergantung pada disiplin karyawan. Nah, yang terakhir ini ada ineffective atau tidak ada bukti pengendalian yang berfungsi atau kontrol dapat dilewati. Bisa di next. Nah, jadi selanjutnya ini ada jenis-jenis CATS. Yang pertama itu tes data, yaitu auditor memasukkan data uji yang benar atau yang salah ke dalam sistem untuk menilai apakah kontrol input dapat pemrosesan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya itu masukkan order dengan kredit melebihi batas dan seharusnya itu sistem menolak. Yang kedua itu Integrated Test Facility atau ITF. Jadi auditor membuat entitas fiktif, misalnya itu pelanggan uji di sistem nyata untuk menilai pengendalian selama sistem beroperasi normal tanpa mengganggu data aktual. Yang ketiga itu ada parallel simulation, yaitu auditor menggunakan program audit sendiri untuk memproses data aktual dan kemudian membandingkan hasilnya dengan output sistem perusahaan. Yang keempat itu ada Embed Audit Module atau IAM, modul audit yang tertanam di dalam sistem untuk mengawasi dan mencatat transaksi tertentu secara real time. Yang kelima itu ada Generalized Audit Software atau GIS, perangkat lunak audit seperti ACL, Audit Command Language atau IDE, digunakan untuk mengekstrak, menganalisis, dan menguji data besar. Yang keenam itu ada Continuous and Concurrent Auditing Techniques. Jadi menggunakan sistem otomatis yang memonitor aktivitas bisnis secara berkelanjutan, terutama dalam lingkungan ERP dan e-commerce. Next. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi CATS pada siklus pendapatan. Yang pertama itu pada bagian order entry itu bisa menggunakan tes data atau ITF yang tujuannya memastikan sistem menolak order, tidak sah, dan melebihi batas kredit. Nah, jadi itu pada bagian credit authorization, CATS yang digunakan itu parallel simulation, yang tujuannya itu menilai kesesuaian logika otorisasi kredit dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya bagian shipping, CATS yang digunakan itu bisa menggunakan embed audit module yang tujuannya mendeteksi pengiriman tanpa sales order atau invoice. Selanjutnya pada bagian billing itu bisa menggunakan generalized audit software yang tujuannya analisis faktur ganda, harga abnormal, atau pengiriman tanpa tagihan. Selanjutnya yang terakhir ini ada cash receipt bisa menggunakan continuous auditing yang tujuannya memantau penerimaan kas dan rekonsiliasi otomatis terhadap utang. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu substantif test atau pengujian substantif. Substantif test merupakan proses audit yang dirancang untuk menguji adanya salah saji moneter pada saldo laporan keuangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa angka-angka yang tercantum dalam laporan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, ada juga substantif test atas transaksi, yaitu prosedur audit untuk menilai apakah setiap transaksi yang terjadi sudah memenuhi 6-7 audit seperti keberadaan, kelengkapan, akurasi, klarifikasi, ketepatan waktu, dan penyajian yang wajar. Adapun jenis-jenis prosedur substantif test meliputi yang pertama ada prosedur pendahuluan, yaitu pemeriksaan awal sebelum audit dilakukan lebih dalam. Yang kedua, prosedur analisis, yakni membandingkan data keuangan dengan periode sebelumnya untuk melihat ada tidaknya penyimpangan. Lalu yang ketiga ada prosedur pengujian detail transaksi, dilakukan untuk menelusuri bukti transaksi satu persatu. Yang keempat, ada prosedur penguji detail saldo rekening yang berfokus pada saldo akhir tiap akun. Dan yang terakhir, ada prosedur review penyajian dan pengungkapan untuk memastikan laporan sudah disajikan sesuai standar akuntansi. Tingkat intensitas pengujian substantif ini dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika risiko tinggi, maka pengujian substantif akan dilakukan lebih mendalam. Next. Selanjutnya, penerapan substantif test dalam siklus pendapatan. Dalam siklus ini, auditor fokus pada 3 akun utama, yaitu penjualan, piutang usaha, dan penerimaan kas. Pertama, pada akun penjualan, auditor melakukan pengujian untuk memastikan bahwa transaksi penjualan benar-benar terjadi, dicatat secara lengkap, dan dilaporkan periode yang sesuai. Jadi tidak ada penjualan fiktif atau penjualan yang dicatat ganda. Kedua, pada akun piutang usaha, pengujian substantif dilakukan untuk memastikan saldo piutang yang tercatat benar-benar valid, akurat, dan masih dapat tertagih pada pelanggan. Dan yang ketiga, pada akun penerimaan kas, auditor memastikan bahwa seluruh penerimaan kas sudah dicatat dengan benar dan benar-benar telah disetorkan ke kas perusahaan. Ini penting untuk mencegah adanya potensi serangan seperti pencurian kas atau penggelapan. Boleh next. Nah, pada saat ini, terlihat ilustrasi substantif test atau bisa dibilang sebagai gambaran bagaimana auditor melakukan pengujian substantif terhadap suatu akun dalam laporan keuangan. Di sini bisa dilihat contoh sederhana atas nama akun XXX yang bisa mewakili akun apapun, misalnya akun penjualan, piutang, atau kas. Nah, di dalam akun ini terdapat banyak sekali transaksi yang terjadi selama satu periode. Auditor tidak mungkin memeriksa semuanya satu persatu karena jumlahnya bisa sangat banyak. Oleh karena itu, auditor akan melakukan pengujian secara sampling. Metode yang digunakan untuk pengujian biasanya ada dua, yaitu vouching dan tracking. Vouching berarti auditor menelusuri dari catatan akuntansi ke dokumen sumber. Misal auditor melihat adanya transaksi penjualan sekitar 10 juta di jurnal penjualan, lalu menusi ke faktur penjualan dan faktur jalan untuk memastikan bahwa periode transaksi itu benar-benar terjadi. Sedangkan tracking
adalah kebalikannya. Auditor menelusuri dari dokumen sumber pencatatan akuntansi. Misal auditor mulai dari faktur penjualan lalu memastikan bahwa transaksi tersebut sudah benar-benar dicatat dalam penjualan jurnal dan buku besar. Kemudian ada setelah auditor melakukan pengujian detail transaksi, hasil akhirnya akan berpengaruh pada saldo akhir akun. Di bagian bawah gambar, kita bisa lihat ada gambar panah menuju saldo. Nah, saldo inilah yang nantinya diuji oleh penguji saldo akun. Penguji saldo akun dilakukan untuk memastikan bahwa total saldo yang disajikan di laporan keuangan adalah wajar dan bebas dari salah saji material. Misalnya, dalam akun piutang, auditor akan mengonfirmasi saldo ke pelanggan atau memeriksa pembayaran setelah tanggal laporan. Jadi, secara garis besar, pengujian substantif ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pengujian detail transaksi dengan teknik vouching dan tracking tadi, dan pengujian saldo akun untuk menilai kewajaran nilai akhirnya di laporan keuangan. Boleh next. Pada saat ini, pada slide ini kita akan membahas lebih dalam tentang substantif tes atas penjualan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar valid. Di dalam siklus pendapatan, penjualan merupakan salah satu akun yang sangat penting karena secara langsung berhubungan dengan laba dan piutang perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus memastikan tidak ada salah saji material dalam akun penjualan. Nah, di tabel ini kita bisa lihat di bawah ada 6 tujuan audit utama yang harus dipenuhi oleh auditor dalam pengujian substantif tes atas penjualan, lengkap dengan contoh prosedur pengujian. Yang pertama, keterjadian. Auditor akan memastikan bahwa penjualan yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan fiktif. Caranya, yang pertama ada menghitung urutan nomor sales invoice untuk memastikan tidak ada invoice yang meloncat atau hilang. Dan yang kedua, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk melihat apakah ada transaksi yang tidak bisa, yang biasa. Misalnya penjualan dalam jumlah besar ke pelanggan baru yang belum diverifikasi. Lalu yang kedua adalah kelengkapan. Auditor harus memastikan bahwa semua penjualan yang terjadi sudah dicatat seluruhnya dalam pembukuan. Langkahnya yaitu menelusuri dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan agar tidak ada transaksi penjualan yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Lalu yang ketiga ada keakuratan atau akurasi. Auditor memastikan bahwa jumlah yang dicatat dalam nilai sebenarnya dari barang yang dijual. Prosedurnya dilakukan dengan menelusuri jurnal penjualan hingga sales invoice untuk memeriksa apakah ada kondisi tersebut dan totalnya sesuai. Yang keempat, posting dan ikhtiar. Tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke file induk piutang dan sudah ikhtisar dengan benar di buku besar. Lalu yang kelima adalah klasifikasi. Auditor ingin memastikan bahwa transaksi penjualan telah diklasifikasi dengan benar sesuai jelas jenisnya. Lalu yang keenam, ada waktu. Auditor harus memastikan bahwa penjualan dicatat pada periode yang benar. Boleh next. Selanjutnya, substantif tes atas piutang usaha. Piutang usaha adalah salah satu akun paling penting dalam siklus pendapatan karena menunjukkan jumlah tagihan yang belum diterima dari pelanggan akibat penjualan kredit. Dalam audit, ada 6 tujuan pengujian substantif untuk akun piutang usaha. Yang pertama ada kejadian atau occurrence, lalu tujuannya untuk memastikan bahwa piutang catat benar-benar berasal dari transaksi penjualan yang sah, bukan piutang fiktif. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Di sini tujuan auditor ingin memastikan bahwa semua piutang yang seharusnya dicatat sudah benar-benar masuk ke pembukuan. Lalu yang ketiga ada keakuratan. Tujuannya untuk memastikan bahwa jumlah piutang yang dicatat sudah sesuai dengan nilai tagihan yang sebenarnya yang dikirimkan ke pelanggan. Lalu yang keempat ada penilaian. Tujuan ini untuk memastikan bahwa piutang usaha disajikan dengan nilai yang realistis, artinya sudah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang tak tertagih. Lalu yang kelima ada hak dan kewajiban. Tujuannya memastikan bahwa piutang yang disajikan benar-benar dimiliki oleh perusahaan, bukan milik pihak lain. Dan yang terakhir adalah cut off. Pengujian ini memastikan bahwa piutang dicatat pada periode yang sesuai dengan saat transaksi terjadi. Boleh next. Substantif tes atau penerimaan kas. Selanjutnya pada masuk substantif tes atau atas penerimaan kas. Bagian ini sangat penting karena menyangkut arus kas masuk perusahaan yang rentan terhadap penyimpangan, bahkan kecurangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua kas yang diterima perusahaan telah dicatat dengan benar. Yang pertama ada keterjadian, lalu auditor ingin memastikan bahwa penerimaan kas dicatat benar-benar diterima oleh perusahaan. Langkah yang dilakukan adalah mereview jurnal, penerimaan kas, dan file induk untuk mencari transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa. Lalu yang kedua ada menelusuri penerimaan kas dari jurnal, penerimaan hingga laporan bank. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima pada perusahaan sudah dicatat seluruhnya. Langkahnya yaitu membandingkan listing dengan slip deposit. Lalu yang ketiga ada keakuratan. Auditor harus memastikan bahwa jumlah kas yang dicatat dengan jumlah
yang benar-benar diterima tuh setorannya ke bank sama. Caranya adalah menyiapkan bukti penerimaan kas, lalu memeriksa setting penerimaan kas dan menuju laporan penerimaan. Lalu yang keempat ada posting dan pengisi saran. Tujuannya adalah memastikan bahwa penerimaan kas telah dimasukkan dengan benar ke file induk piutang usaha. Lalu yang kelima ada klasifikasi. Auditor memastikan bahwa semua transaksi penerimaan kas telah diklasifikasi dengan benar sesuai akun. Lalu yang keenam ada penerapan waktu. Tujuan utama yaitu memastikan bahwa penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar. Boleh next slide. Nah, kesimpulannya. Ada yang itu yang pertama, pengujian substantif merupakan prosedur audit utama untuk memastikan kewajaran saldo akun dan transaksi dengan laporan keuangan. Lalu fokus utamanya adalah mendeteksi salah sajib material baik pada akun pendapatan, piutang usaha maupun penerimaan kas. Lalu yang ketiga ada auditor melakukan berbagai prosedur seperti analisis pengujian yaitu pengujian di transaksi dan pengujian saldo akun untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Lalu ada hasil pengujian substantif menjadi dasar dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir ada intensitas pengujian bergantung pada tingkat risiko bawaan dan risiko penyelenggaraan yang diidentifikasikan auditor. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.